Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena kalian sudah klik video ini. Selamat datang di channel Mari Berhitung 346. Kali ini kita akan kembali membahas prediksi soal seleksi P3K tahun 2022 untuk kompetensi pedagogik. Dan untuk bagian kali ini kita hanya membahas tentang metode pembelajaran, teman-teman. Tapi sebelum itu, Mimin ingatkan buat yang belum subscribe, yuk subscribe dulu dengan klik tombol subscribe di bawah. Terima kasih. Kita langsung ke soal nomor 1. Ratih adalah guru matematika. Ia mengelompokkan siswa menjadi beberapa kelompok. Setiap kelompok berisi 3 atau 4 anak yang memiliki latar belakang kemampuan akademik, jenis kelamin, ras, atau suku yang berbeda atau heterogen. Setiap kelompok menjawab soal yang berbeda kemudian menjelaskan hasil mereka pada anggota kelompok lainnya. Metode pembelajaran yang digunakan Ratih adalah A. Tematik, B. Satu arah, C. Kooperatif, D. Discovery Learning, atau E. Berbasis project. Oke, kita bahas teman-teman. Kita lihat dulu apa inti dari soalnya. Nah, dia seorang guru yang mengelompokkan siswa ya, berarti terjadi pengelompokan atau membuat kelompok ya yang berisi 3 atau 4 anak dengan latar belakang kemampuan akademik berbeda, jenis kelamin berbeda, ras atau suku yang berbeda atau heterogen. Nah, kuncinya di sini yang saya garisin ini, teman-teman. Nah, jadi kalau ada metode membuat kelompok dengan kemampuan yang berbeda, jenis kelamin berbeda, maka ini termasuk dari metode pembelajaran kooperatif, teman-teman. Jadi intinya adalah berkelompok 3 atau 4, bisa 2 sebenarnya sampai 6 orang dalam satu kelompok tergantung gurunya ya. Nah, penekanannya di sini kalau kelompoknya itu berdasarkan kemampuan akademik yang berbeda, kemudian jenis kelaminnya juga berbeda, yang nggak boleh satu kelompok itu hanya perempuan saja atau laki-laki saja. Kalau di dalam kelas itu memang ada laki-laki dan perempuan gitu, teman-teman. Nah, kemudian kita bahas sedikit kalau tematik ini, kalau disatukan tema dalam satu tema ya. Kemudian satu arah ini apa, nanti kita akan bahas. Discovery learning ini terkait dengan penyelidikan, kemudian berbasis project ini nanti akan menghasilkan project, teman-teman. Jadi untuk yang nomor 1 ini jawabannya adalah yang C, kooperatif, teman-teman ya, metode pembelajaran kooperatif. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Dodi adalah guru baru. Hari ini hari pertamanya mengajar. Ia hanya menjelaskan di depan kelas dan menguraikan setiap pemahamannya terkait tema yang disampaikan. Tidak ada kegiatan lain siswa kecuali mendengarkan penjelasannya, menyalin setiap tulisan yang ada di papan tulis, dan mengerjakan soal yang diberikan secara individu sesuai arahannya. Metode pembelajaran yang digunakan Dodi adalah A. Tematik, B. Satu arah, C. Inquiry, D. Discovery Learning, atau E. Berbasis project. Oke, inti metodenya adalah apa? Pak Dodi yang menjelaskan depan kelas dan kemudian siswa hanya menyalin ya, mendengarkan, menyalin, dan mengerjakan soal sesuai dengan arahannya. Jadi yang aktif di sini hanya Pak Dodi, hanya gurunya saja yang aktif, hanya guru, sedangkan siswa tidak aktif. Inilah yang disebut dengan metode pembelajaran satu arah, teman-teman ya. Jadi nomor 2 ini jawabannya adalah metode pembelajaran satu arah. Sedangkan kalau inquiry di sini pilihan yang baru adalah inquiry ya. Inquiry itu sama dengan discovery learning, teman-teman, yaitu berbasis penyelidikan. Oke, itu untuk nomor 2 jawabannya adalah satu arah, teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 3. Metode pembelajaran yang mengintegrasikan materi beberapa pelajaran dalam satu tema atau topik pembahasan sesuai dengan kebutuhan lingkungan peserta didik yang akan menjadi lahan dunia nyata bagi dirinya disebut dengan metode pembelajaran A. Tematik, B. Satu arah, C. Kooperatif, D. Discovery Learning, atau E. Berbasis project. Oke, kita lihat di sini apa materi pembelajaran mengintegrasikan materi beberapa pelajaran dalam satu tema. Nah, jika ada yang seperti ini, misalkan soalnya tuh beberapa materi menjadi satu tema atau beberapa
konsep, misalkan ini beberapa konsep materi atau konsep pembelajaran dalam satu tema juga boleh ya. Yang penting ada kalimat beberapa pelajaran atau beberapa konsep dibuat menjadi satu tema atau satu topik, maka ini disebut dengan metode pembelajaran tematik, teman-teman. Ini sudah diterapkan di sekolah dasar, teman-teman ya. Jadi tidak dipisahkan antara bahasa Indonesia, kemudian ada matematika lain lagi, tidak ya. Jadi berdasarkan temanya dipelajarin ya. Jadi beberapa materi pelajaran itu dalam satu tema diberikan sekaligus, teman-teman. Nah, ini disebut dengan tematik, metode pembelajaran tematik, teman-teman ya. Oke, jika kalian punya pendapat lain silahkan komen di kolom komentar. Kita lanjut ke soal nomor 4. Ibu Meta memulai pembelajarannya dengan mengajukan masalah yang berkaitan dengan tema pembelajaran yang sedang dibahas dan berkaitan dengan kehidupan nyata peserta didik. Ia membimbing peserta didik berkolaboratif dalam kelompok kecil dan mencari solusi untuk menyelesaikan masalah atau kasus tersebut. Metode pembelajaran yang digunakan Ibu Meta adalah A. Project Based Learning, B. Inquiry Learning, C. Cooperative Learning, D. Discovery Learning, atau E. Problem Based Learning. Kita lihat di sini dia ditekankan soalnya yang pertama adalah gurunya mengajukan masalah. Kemudian mengajukan masalah yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari ya, kehidupan nyata. Oke, mengajukan masalah yang berkaitan dengan kehidupan nyata. Kemudian peserta didik dibuat berkelompok dan mencari solusi. Nah, ini sudah ada langkah-langkah dari metode pembelajaran ini. Metode pembelajaran apakah ini? Oke, ini adalah problem based learning, teman-teman. Jadi dimulai dengan masalah dulu diberikan oleh guru, kemudian dikaitkan dengan kehidupan nyata, kemudian berikutnya adalah siswa diminta berkelompok dan mencari solusi dari masalah atau kasus yang diajukan oleh guru tersebut. Inilah yang disebut dengan problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah, teman-teman. Oke. Nah, project based learning ini nanti kita akan lihat di contoh soal berikutnya. Kemudian inquiry ini penyelidikan, cooperative learning sudah ada tadi, kooperatif di soal nomor 1. Kemudian discovery learning ini sama dengan inquiry ya, teman-teman ya, yaitu penyelidikan. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Berikut ini merupakan langkah-langkah metode pembelajaran berbasis project atau project based learning. Yang pertama, mendesain perencanaan proyek. 2. Menentukan pertanyaan mendasar. 3. Menyusun jadwal. 4. Mengevaluasi pengalaman. 5. Menguji hasil. 6. Memonitor peserta didik dan kemajuan proyek. Urutan yang benar adalah, nah, jika ada soal untuk mengurutkan ini, kalau bisa teman-teman mungkin keliru ya. Jadi jangan langsung diurutkan di sini. Kalian langsung aja lihat di choice-nya, di pilihannya, teman-teman ya. Di sini dilihat ada 2. Yang pertama pilihannya adalah nomor 2 dan nomor 1. Kita lihat nomor 2. Ini penentuan pertanyaan mendasar. Kemudian yang nomor 1 mendesain perencanaan proyek. Jadi yang pertama untuk pembelajaran berbasis proyek ini adalah kita ajukan dulu pertanyaan dasar. Jadi nomor 2 dulu ya, nomor 2 dulu yang pertama. Sehingga nomor E langsung dieliminasi, teman-teman. Kemudian pilihan kedua setelah kita menentukan pertanyaan mendasar itu apa? Pilihannya nomor 1 atau nomor 3. Ya, nomor 1 atau nomor 3. Kita lihat di sini nomor 1 adalah mendesain perencanaan proyek, kemudian nomor 3 menyusun jadwal. Untuk untuk metode pembelajaran berbasis proyek ini, setelah guru menentukan pertanyaan mendasar, maka langkah berikutnya adalah mendesain perencanaan proyek. Jadi sebelum menyusun jadwal, kita desain dulu rencana proyeknya apa. Ini yang kedua ya, rencana proyek dulu apa. Berarti yang 3, pilihan yang 3 kita langsung eliminasi. B dieliminasi, kemudian D eliminasi. Selanjutnya adalah pilihan yang ketiga,
sama ya, antara A dan C itu sama-sama nomor 3, yaitu menyusun jadwal. Oke. Kemudian yang selanjutnya adalah nomor 6. C juga nomor 6. Nomor 6 adalah memonitor peserta didik dan kemajuan proyek. Jadi diawasi ya, setelah disusun jadwal, kemudian diawasi perkembangan proyeknya. Kemudian pilihan berikutnya adalah 54 atau 45. Nah, kita lihat di sini. Kalau A 54, kalau C 45. Nomor 4 mengevaluasi pengalaman, nomor 5 menguji hasil. Nah, biasanya kita akan mengevaluasi di bagian akhir teman-teman ya. Jadi, yang nomor 4 ini pasti di nomor terakhir. Yang terkait dengan evaluasi itu di nomor terakhir teman-teman. Pasti hasilnya dulu ditentukan apa, baru dievaluasi. Ya, jadi 5 dulu, baru nomor 4. Evaluasi pasti yang terakhir. Jadi jawabannya 5 dan 4. 5 dulu, baru 4. Jadi jawabannya yang A teman-teman ya. Gitu caranya. Jadi dieliminasi saja pilihannya. Oke, ini nomor 5, jawabannya A. Jika menurut kalian ada jawaban yang lain yang lebih tepat, silahkan komen di kolom komentar. Kita lanjut ke soal nomor 6. Metode pembelajaran yang mengharuskan peserta didik untuk melakukan percobaan dan membuktikan sendiri pelajaran yang sudah dipelajari adalah A. Inquiry, B. Berbasis project, C. Berbasis masalah, D. Diskusi, atau E. Eksperimen. Intinya di sini adalah melakukan percobaan dan membuktikannya sendiri. Oke. Nah, menurut teman-teman, seperti biasa nomor 6 ini jawabannya apa? Silahkan komen di kolom komentar dan sertakan alasan kalian kenapa kalian pilih jawaban tersebut. Oke, A, B, C, D, atau E teman-teman ya. Terima kasih karena kalian sudah berpartisipasi. Terima kasih karena kalian sudah menonton video ini sampai akhir. Jika menurut kalian video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, komen, subscribe, dan nyalain tombol lonceng kalian biar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dari saya. Dan jangan lupa share seluas-luasnya ke teman-teman kalian biar manfaatnya tidak berhenti di kalian. Oke, terima kasih. See you next time and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.